Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Pak Anas. Masih dalam suasana Idul Fitri, dan kali ini saya ingin sedikit membagikan bagaimana proses perendaman bibit dan alat-alat apa yang saya pergunakan, jenis bibitnya jenis apa, dan ukuran air dan bibit, bagaimana cara menyesuaikannya. Kebetulan hari ini tepatnya tanggal 1 April ya, 1 April 2025. Dan kenapa harus saya rendam hari ini? Karena insya Allah besok saya akan berangkat ke Indonesia, yaitu untuk mengantarkan anak saya yang pertama, Sakura, untuk berangkat mondok di Tambak Beras Jombang. Jadi sebetulnya perendaman yang memakai alat-alat saya ini tidak membutuhkan waktu lama sampai mulai tumbuh tunas ya. Tapi karena saya tinggalkan pulang untuk sekitar waktu 1 minggu, jadi supaya maksudnya untuk menjaga seandainya saya waktu pulang itu supaya tidak tumbuh bibitnya, karena pada waktu bibitnya tumbuh itu harus secepatnya disemai, ditabur di bebengan atau di tray, di media penyemaiannya. Jadi supaya nanti saya tidak kelabakan atau pada waktu saya berada di Indonesia bibitnya tidak tumbuh, makanya saya hanya menggunakan boxnya saja. Saya tidak menggunakan mesin untuk menaikkan suhu kehangatan airnya. Jadi untuk menjaga keadaan bibitnya supaya tidak tumbuh ya, benih padinya supaya tidak tumbuh. Jadi saya menggunakan alat seperti ini. Kalau di Jepang, saya pribadi ya menggunakan alat seperti ini. Jadi ini sebetulnya boxnya bukan box ini, boxnya lebih kecil, tapi alhamdulillah saya dapat mungut ya. Ada orang membuang box yang besar ini bekas mungkin untuk mencuci ikan atau apa. Jadi saya manfaatkan, dan mesin ini sebetulnya bukan untuk box ini ya. Mesin ini untuk box lain, boxnya lebih kecil, tapi ya tetap ilmu Indonesia yang keluar ya. Jadi masih diakalin supaya jumlah rendamannya lebih banyak dan mesinnya bisa dipakai juga. Jadi saya bongkar, saya rakit di sini, jadi saya ngebor, saya lubangin di sini ya, supaya pas ukurannya. Dan mesin ini pada waktu perendaman normalnya kita menyesuaikan dengan suhu ini, kurun waktu sekian hari, biasanya 4 hari, dan setelah 4 hari kita naikkan suhunya menjadi 15 sampai 20 derajat. Kalau sudah sampai ke sini baru 1 hari terakhir kita menaikkan suhunya jadi 32 derajat. Yang fungsinya untuk apa? Kalau kehangatan air kita naikkan, bibitnya akan cepat tumbuh, begitu maksudnya. Dan ini di dalamnya juga saya rakit sendiri. Yang fungsinya apa? Supaya sirkulasi airnya berputar. Jadi air yang dari pipa ini masuk ke mesin, dan dari sini airnya dikeluarkan, bentuknya seperti shower begitu ya. Jadi saya buat model seperti itu juga supaya keadaan air di dalam kotak ini bisa stabil semuanya. Dan ini kita pasang di sini begini. Dan fungsinya apa? Fungsinya supaya pipanya ini seperti karena di atasnya kita pasang kita taruh benihnya dan tidak pecah gitu ya, seperti ini. Nah, jadi pipanya tetap aman, kondisinya seperti ini, dan di atasnya kita taruh
benihnya begitu. Oke, untuk benihnya ini ada beberapa karung. Per karung ini ada 20 kilo ya. Jadi modelnya kalau di Jepang itu seperti ini. Mohon maaf sebentar. Seperti ini. Jadi setiap karung ini ada 5 karung kecil di dalamnya. Dan per karung ini ada beratnya 4 kilo. Jadi per karung besarnya ada 20 kilo. Baik, bagaimana untuk menata di dalamnya? Seperti ini. Saya posisikan dulu gimana enaknya ya. Kalau kita taruh di sini. Kita tata di sini. Dan usahakan pada waktu nata jangan asal taruh atau sembarangan. Usahakan kita tata dengan rapi supaya sirkulasi airnya ada rongga-rongga ini antara karung dan karung, maksudnya supaya ada rongganya untuk sirkulasi airnya. Oh iya, ini sedikit ada perbedaan. Ini varietesnya sama, tapi kenapa warnanya sedikit berbeda? Yang ini sudah direndam di seperti obat untuk membasmi virus atau hama, dan ini belum ya, untuk membasmi bakteri-bakteri yang di benih. Ini direndam dulu, dan ini karena belum direndam jadi kita harus merendamnya menggunakan hanya seperti ini ya. Ini untuk mencegah atau membasmi bakteri-bakteri yang biasanya menyebabkan akar itu membusuk atau nanti bibitnya itu mengering, atau intinya untuk mencegah virus yang akan merusak bibit atau benih yang kita semai gitu ya. Nanti ukurannya seberapa kita isi air dulu, baru kita tuangkan ini juga. Nah, cara menatanya seperti ini ya. Seperti ini. Sekarang kita isi dengan air ya. Sampai kira-kira nanti di sini ada ukurannya berapa berapa senti atau berapa liter. Jadi saya ngisinya nanti kita isi 700 liter ya. Supaya intinya bisa terendam semua. Dan ini alat ini adalah keluarnya air setelah kita sambungkan. Nah, dari lubang kecil-kecil ini akan keluar airnya yang dipompa ya. Modelnya seperti shower. Nah, dan karena alat ini
memang bukan spare partnya boxnya, jadi panjangnya hanya sampai setengah ya. Dan kita ganjel pakai pipa ini supaya tidak anjlok saringannya ya. Ini kita pasang ini juga. Kita sambungkan. Dan ini bisa mentul-mentul ya. Jadi kalau waktu mengganti air atau mengeluarkan bibitnya kita bisa buka begitu. Nah, seperti ini. Dan dari sini airnya akan keluar dari bawah ini, dan nanti yang di dalam sana dia memompa melalui pipa paralon yang saya taruh di bawah tadi ya. Dan ini kabel saluran listriknya ya, menggunakan tenaga 200 volt. Ini bentuknya. Dan untuk akhirnya bagaimana, ikutin terus, jangan kemana-mana. Sekaligus ada sedikit masukan atau penjelasan tentang fungsi dan manfaat menggunakan atau dengan proses perendaman seperti ini ya. Nah, sekarang airnya sudah agak penuh. Nah, untuk benihnya sendiri sudah mulai terendam ya. Jadi sekarang kita tinggal mencampurkan pestisidanya ya. Pestisidanya ini racun untuk membasmi bakteri-bakteri yang ada di kulit benihnya. Nah, supaya lebih gampang untuk mencampurnya, kita menghidupkan mesinnya ini ya. Nah, yang ini nanti hanya untuk menghidupkan saja. Setelah pestisidanya sudah tercampur total dengan airnya, baru kita matikan lagi. Dan ini prosesnya, ini powernya yang saya maksud, yang keluar seperti ini. Dan kita tinggal mencampurkan pestisidanya. Untuk pestisida sendiri usahakan jangan terlalu banyak. Untuk 100 liter air kita menggunakan setengah botol ini ya. Setengah saja, karena sudah ada takarannya di sini tertulis. Jadi kita menggunakan setengah saja. Dan proses perendaman menggunakan pestisida ini dilakukan kurang lebih 3 hari ya. Jadi setelah 3 hari kita harus mengganti airnya dan kita merendamnya lagi. Rata-rata saya merendam itu kurang lebih dalam kurun waktu 1 minggu ya. 3 hari menggunakan air yang campuran pestisida, 3 hari menggunakan air bersih, dan hari yang ke-7 itu biasanya saya menaikkan
suhu air atau suhu kehangatan air yang fungsinya untuk apa? Merangsang pertumbuhan mata tunasnya, seperti itu. Jadi ini kita menggunakan pompa ini ya kurang lebih 30 menit saja, cukup 30 menit. Tapi normalnya pada tahun-tahun kemarin karena tidak ada urusan atau acara yang lain, saya merendamnya full selama, maksudnya langsung begitu ya, menggunakan mesin pompa ini. Tapi karena besok saya harus ke Indonesia dan saya tinggalkan, jadi saya tidak menggunakan pompa ini, hanya untuk saat ini saja, untuk mencampurkan ini cairan pestisidanya saja. Dan nanti kita pindah di luar sana dan kita matikan pompanya begitu. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk proses perendaman benih padi ya, sebelum kita semai di terai, sebelum kita tabur. Maksudnya mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa menambah wawasan rekan-rekan pejuang pangan. Tetap semangat, jangan putus asa untuk menjadi pejuang pangan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang pangan.